Mungkin nggak mahasiswa itu lulus tanpa harus mengerjakan skripsi? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau sedikit sharing ya, terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan baik itu dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa mungkin karena melihat teman-temannya di kampus yang lain itu, kok dia bisa lulus tanpa skripsi gitu, tapi dia tidak mencari tahu kenapa kok bisa lulus tanpa skripsi gitu. Nah, mungkin dosen-dosen juga yang lain bertanya hal semacam itu. Jadi, ini berdasarkan sumber dari teman, bahwasanya di kampusnya memiliki kebijakan bahwa mahasiswanya itu boleh lulus tanpa harus mengerjakan skripsi. Penelitian, ya tetap harus melakukan penelitian. Tetapi, enaknya itu adalah kalau dia sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh universitasnya, berarti dia boleh, artinya melewati persyaratan yang sudah ditentukan ya, berarti dia boleh lulus tanpa harus skripsi. Nah, seperti apa mahasiswa yang semacam ini? Jadi, teman saya itu kebetulan di kampusnya menerapkan sistem bahwa mahasiswa yang bisa publikasi ya dengan berbagai macam kriteria ya, dengan berbagai macam kriteria. Yang paling tinggi itu ya publikasi di jurnal internasional. Tapi saya tidak menanyakan langsung apakah harus di berapa, apakah yang penting jurnal internasional. Karena kan ada jurnal internasional saja, ada jurnal internasional bereputasi, gitu kan? Kalau yang bisa publish di jurnal internasional, maka si mahasiswa tersebut tidak perlu harus melewati yang namanya sidang skripsi, ya, ataupun membuat laporan skripsi gitu ya. Cukup hanya cuma laporan penelitian dan ya udah hanya cuma sebegitu doang. Nah, tetapi ada kalanya juga bagi mahasiswanya yang misalnya publikasi di jurnal Sinta misalnya ya, semacam itu, dia tetap melewati proses skripsi, tetapi sudah dipastikan bahwa nilainya pasti nilai A gitu. Jadi sudah pasti dinyatakan lulus gitu. Jadi kalau ditanya bahwa kenapa kok di teman saya di universitas yang lain itu dia bisa lulus tanpa skripsi, ya dicari tahu dulu, jangan langsung nembak gitu aja gitu ya. Jadi yang kebijakan yang diterapkan banyak sekarang itu universitas-universitas yang lain ya, untuk ya mungkin untuk mempermudah menginput ya, menarik minat mahasiswa untuk kuliah di kampusnya, mereka salah satunya menawarkan program yang semacam itu. Tetapi ada kalanya program itu tidak dijelaskan dari awal semacam itu. Dan perlu diketahui bahwa peneliti-peneliti untuk tembus ke jurnal internasional itu juga kalau menurut saya bukan masalah hoki juga ya. Iya hoki iya ya, tapi kualitas dari penelitian juga penting. Oleh karena itu, kita harus ketika kita menerapkan suatu kebijakan itu, ya kita harus punya dulu mungkin kita harus riset dulu ya, riset terkait dengan bagaimana kualitas mahasiswa kita, bagaimana kualitas laboratorium kita, bagaimana kita kualitas menulisnya, semacam itu. Kita perlu riset terhadap diri kita maupun terhadap jurusan kita sebelum menerapkan semacam itu. Kebijakan semacam itu maksudnya. Jangan sampai ketika kita sudah menerapkan itu, ternyata ketika sudah mahasiswa sudah terjun ke dunia kerja, banyak yang mengalami blank. Nah, karena memang saya tidak melihat bahwa secara langsung itu apa yang mereka tulis di dalam skripsi itu berdampak terhadap performance kinerja mereka setelah lulus, gitu. Saya tidak melihat secara langsung semacam itu, tetapi setidaknya kalau dengan membuat skripsi itu, mereka akan tahu bagaimana sih caranya kita membuat laporan semacam itu. Tetapi akan lebih mudah lagi kalau misalnya kebijakan itu diterapkan secara menyeluruh, ya. Jadi mahasiswa itu tidak perlu harus membuat skripsi yang sebegitu tebal, ya udah mereka cukup membuat laporan penelitian aja, ya. Apalagi mungkin laporan penelitiannya bisa di-skip asalkan sudah publikasi di jurnal, karena banyak sekarang universitas-universitas yang lain itu dan sudah banyak buktinya juga mahasiswa-mahasiswa itu yang bisa
karena dibimbing sama dosennya bisa publish di jurnal yang bereputasi. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.